Diduga korupsi perizinan kebun sawit, mantan Kades Musirawas ditahan Kejati Sumsel. PSU 4 Lawang, Sumsel pastikan anggaran dan tahapan berjalan lancar. Emil Audero Mulyadi akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Seorang buronan dugaan korupsi lahan negara senilai 61,3 miliar rupiah akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Momen penangkapan itu diwarnai tangis putri tersangka yang menyaksikan ayahnya dibawa petugas. Tangis seorang remaja perempuan tak tertahan saat melihat ayahnya ditangkap dan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sambil terisak, ia memohon agar ayahnya tidak dipenjara. Pria berompi tahanan adalah BA, anggota DPRD Musirawas. Ia menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit di Musirawas yang merugikan negara hingga 61,3 miliar rupiah. BA ditangkap paksa saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan kilometer 7 Palembang setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Proses penangkapannya cukup sulit karena selama pelarian ia terus berpindah tempat untuk menghindari petugas. Dalam kasus ini, BA diduga memanipulasi sejumlah dokumen dengan hak atas lahan negara seluas 5.974 hektar yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh pihak swasta. Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Mulyoharjo, Kabupaten Musirawas pada 2010 sampai 2016. BA mengaku hanya menjalankan kebijakan mantan Bupati Musirawas RM yang selanjutnya juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Telah memanipulasi beberapa dokumen SPH, surat penguasaan hak di atas lahan negara yang telah dikuasai dan digunakan untuk perkebunan sawit. Diperkirakan berapa, Pak? Sementara ini yang sudah kita lakukan penyitaan 61,9 miliar. Yang barang bukti kemarin? Nah, kita tunggu nanti perkembangan penyidikan selanjutnya lebih dulu. Akibat perbuatannya, BA harus merayakan lebaran di rumah tahanan. Ia menyusul 3 tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Ya, maksudnya itu ini merupakan bagian dari menjalankan kebijakan dari pimpinan. Gitu. Jadi akhirnya gitu. Waktu itu jabatannya apa Pak? Jabatannya pada waktu Kades, masih Kades. Oh, masih Kades. Sebelumnya Kejati Sumsel menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Musirawas RM, Direktur PT DAM ES, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2013 SI, serta Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2011 AM. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Forum Honorer K2 Palembang mendesak Kemenpan RB mencabut kebijakan penundaan pelantikan CPNS dan P3K. Mereka menilai kebijakan ini tidak manusiawi karena banyak tenaga honorer yang hampir memasuki usia pensiun. Penundaan pelantikan CPNS dan P3K mendapat banyak protes termasuk dari tenaga honorer di Palembang. Mereka mendesak Kemenpan RB untuk mencabut kebijakan tersebut dan melakukan kajian ulang. Ketua Forum Honorer K2 Palembang, Tri Andrian Syah menilai kebijakan itu tidak manusiawi. Pasalnya banyak tenaga honorer yang telah mengabdi hampir 25 tahun. Terlebih mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Jika pelantikan baru dilakukan pada Maret 2026, masa kerja mereka hanya tersisa beberapa hari saja. Saat ini sebanyak 3.506 tenaga honorer di Palembang telah melewati seluruh tahapan seleksi dan masih menunggu pelantikan.
Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menetapkan batas akhir penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi di tengah gelombang PHK yang terus meningkat. Forum Honorer K2 Palembang berencana menggelar audiensi dengan pemerintah kota. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan kebijakan, mereka akan menggelar unjuk rasa seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Karena pertama, kebijakan ini kami nilai tidak manusiawi. Ada beberapa kawan-kawan ini yang memiliki masa kerjanya yang sudah sangat lama, hampir 25 tahunan ya. Dan Maret 2026 itu memasuki usia pensiun. Ada yang lahir tanggal 10 Maret. Nah, kalau TMT-nya dihitung 1 Maret, berarti cuma 10 hari dong dia bekerja. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN, diputuskan pelantikan CPNS akan ditunda hingga Oktober 2025, sementara P3K baru akan dilantik pada Maret 2026. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Pemprov Sumsel memastikan PSU di Empat Lawang tak menggunakan dana pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Pemprov Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Dari total kebutuhan 36 miliar rupiah, Pemprov akan mengalokasikan 30 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk belanja tak terduga dan efisiensi Pilgub Sumsel sebelumnya. PSU Empat Lawang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur menekankan pentingnya persiapan logistik serta pengamanan dari TNI Polri. Kita akan backup berapapun nanti kemampuan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, sisanya akan di backup oleh provinsi. Dari hitung-hitungan semalam kita mampu untuk menutupinya. Artinya masalah pendanaan clear, tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa pun kebutuhan dan kekurangannya akan di backup oleh pemerintah provinsi dari kemampuan kabupaten yang ada. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan waktu. Pada 23 Maret dilakukan penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Lalu 19 April pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sesuai keputusan MK, PSU akan menggelar 1 kali debat pasangan calon yang rencananya dilaksanakan di Palembang. Perintah Mahkamah Konstitusi kami menyelenggarakan debat 1 kali. Tanggalnya kemarin diskusi kami di antara tanggal 10 sampai tanggal 15. Di antara tanggal itu, karena kan tanggal 16 sampai tanggal 18 itu masa tenang. Sehingga kami lagi mencari tanggal yang pas di antara tanggal 10 tanggal 15. Kami memastikan semua proses pelaksanaan mulai dari penetapan pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Fokus kami di situ. Dengan kepastian anggaran dan tahapan yang jelas, PSU Empat Lawang diharapkan berjalan lancar tanpa kendala. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Palembang mulai antri untuk menukarkan uang sebagai tunjangan hari raya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan membuka layanan penukaran di sejumlah titik hingga 26 Maret mendatang. Menjelang Lebaran, tradisi berbagi tunjangan hari raya selalu dinantikan. Tak heran jika warga Palembang mulai berbondong-bondong menukarkan uang baru, meski Lebaran masih 2 pekan lagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menyediakan layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling di sejumlah lokasi, salah satunya di Terminal Alang-Alang Lebar. Sejak pagi, antrean warga sudah mengular. Meski berpuasa, mereka tetap antusias untuk mendapatkan uang baru yang akan dibagikan pada keluarga dan kerabat saat Lebaran. Sebelum datang ke lokasi, warga terlebih dahulu mendaftarkan secara online melalui website Bank Indonesia untuk mendapatkan jadwal penukaran. Setiap hari, layanan ini dibatasi untuk 300 orang dengan nominal maksimal 4,3 juta rupiah per orang. Tadi berapa nukarnya? 2.800.000. Itu apa untuk keperluan apa ya? Untuk keperluan bagi-bagi THR, penggunaan, anak cocong karena ada cocong. Tadi berapa lama antrinya? Wah lumayan Kak, dari jam 9 gitu nanti.
Panjang? Iya, karena ada keterlambatan juga, tapi tidak masalah sih. Oh, dari jam 9. Itu berapa banyak nukar tadi, Bu? Berapa banyak nukar uangnya, Bu? 2.200.000. Tadi gimana, Bu? Proses santrinya lama atau gimana? Banget lama. Lama ya, tapi rela. Sudah online. Oh, memang sudah daftar tadinya. Iya. Diketahui layanan penukaran uang di Palembang digelar di 10 lokasi secara bergilir hingga 26 Maret 2025. Reski Oktora, Mukles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan Palembang menggelar pasar murah di 18 kecamatan hingga menjelang Idul Fitri. Program ini untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selama Ramadan 2025, Dinas Perdagangan Palembang menggelar pasar murah di 18 kecamatan dari Kecamatan Paju hingga Alang-Alang Lebar. Kegiatan dimulai sejak 26 Februari hingga 21 Maret 2025 mendatang. Warga yang berada di sekitar lokasi pasar murah dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Cara ini dan ini rutin kita lakukan adalah kita monitor ke pasar-pasar yang kita ke pasar-pasar strategis untuk mengingatkan kepada pedagang tentunya untuk jangan terlalu berlebih untuk harga yang disampaikan kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan dan kita berkoordinasi dengan pihak di pasar. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah. Minyak kita Rp14.700 per liter, daging sapi Rp125.000 per kilogram, daging kerbau Rp87.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, serta beras 5 kilogram Rp63.000. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Allahu Akbar Ustaz! Inilah rekaman video yang beredar di media sosial saat seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi tanpa busana di area kebun belakang pagar asrama putri di sebuah pondok pesantren di Lampung Selatan. Menurut pimpinan pondok pesantren, penemuan bayi tersebut bermula saat seorang santriwati mendengar tangisan bayi dari luar asrama ketika hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah dilakukan pengecekan, santri menemukan bayi tersebut tergeletak di tanah. Kasus penemuan bayi ini perlahan mulai menemukan titik terang setelah pengurus mendatangi rumah salah satu santriwati yang sebelumnya meminta izin pulang dengan alasan sakit. Ada laporan, ada indikasi Ustadz, ada 2 santri, yang satunya pulang karena keperluan keluarga, yang satunya pulang karena sakit. Nah, akhirnya kita curiga pada yang sakit ini. Ternyata yang sakit ini diselidiki ada meninggalkan bekas cucian pakaian yang tadinya dipakai untuk melahirkan. Pihak pondok telah melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial setempat juga telah menerima laporan terkait kasus ini. Memberikan upaya perlindungan baik bagi bayi, jangan sampai ada penelantaran. Kita juga berupaya memberikan perlindungan kepada ibu dari bayi ini karena sementara diketahui bahwa ibu bayi ini masih santriwati yang masih belajar, masih di bawah umur ya. Masih di bawah umur. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup yang sebelumnya sempat dibawa ke klinik terdekat, saat ini dirawat sementara oleh salah seorang guru di pondok pesantren tersebut. Tukuk Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.
Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung, Lampung menangkap seorang pria berinisial FS yang menjual puluhan batang pipa rokok dari Gading Gajah. Pelaku mengaku pipa rokok yang berasal dari tubuh hewan dilindungi ini dibeli dari Pulau Jawa dengan transaksi menggunakan media sosial dengan harga jual bervariatif, mulai dari Rp700.000 hingga Rp3,5 juta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjual pipa rokok Gading Gajah ini lantaran terdesak ekonomi setelah imbas toko sepatu miliknya yang sepi pembeli sejak 1 tahun terakhir. Kalau tergantung panjang dengan ketebalan, Pak. Kalau panjangnya misalkan 10 cm itu 1 jutaan, tapi kalau dia di bawah 10 cm itu bisa 700-800. Berarti dari 700 sampai 1 juta gitu? Sampai 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, kalau panjangnya sampai 25 cm. Pelaku ditangkap di toko sepatu miliknya di Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menemukan sebanyak 24 batang Gading Gajah yang telah dibentuk menjadi pipa rokok berbagai ukuran. Pipa rokok yang terbuat dari Gading Gajah yang berlokasi di salah satu toko di wilayah Imam Bonjol, Langkapura, Kemiling. Toko ini kalau di luar adalah toko yang berjualan sepatu. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam dengan ekosistemnya dan terancam pidana penjara 15 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kamu atas belakang siapa? Kamu ya? Iya. Sini. Dari mana kamu? Dari Medan. Seorang kurir narkotika berhasil diamankan aparat kepolisian saat pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Penangkapan terjadi setelah petugas memeriksa barang bawaan penumpang di dalam bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat itu, polisi mencurigai keberadaan tas di dalam kabin yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sebuah mesin las listrik yang tampak tidak biasa. Setelah dibuka dan diperiksa lebih teliti, aparat menemukan narkotika jenis sabu seberat 4 kg yang dikemas menggunakan plastik berwarna biru. Selanjutnya, pria pemilik tas langsung diamankan dan dibawa ke pos penjagaan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku bahwa barang tersebut rencananya akan dikirim ke Madura. Ia nekat melakukan tindakan melanggar hukum ini karena faktor ekonomi dengan iming-iming upah sebesar Rp100 juta. Kalau untuk modusnya sama ya, semua melintas di Pelabuhan Bakau, kemudian kita melakukan pemeriksaan, menaruh kecurigaan terhadap barang yang dibawa yaitu mesin las, kemudian kita bongkar ya, ditemukanlah sabu-sabu ya, seberat kurang lebih 4.000 gram atau 4 kilogram ya. Polisi kini tengah melakukan pengejaran para pelaku sindikat narkoba tersebut yang diduga merupakan jaringan internasional. Sementara pelaku yang sudah diamankan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dengan menggunakan mobil pick-up dan berkeliling membawa material perbaikan jalan seperti pasir dan semen, Aliansi Pemuda Pringsewu Bersatu turun tangan untuk memperbaiki jalan berlubang yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Spanduk bertuliskan sedang ada perbaikan jalan oleh rakyat juga turut dibentangkan di mobil pick-up guna melengkapi aksi ini. Penambalan dilakukan di beberapa titik jalan rusak di Kabupaten Pringsewu, di antaranya Jalan Veteran, Gadingrejo, Welonjati, Ambarawa, Sukoharjo, sampai ke Jalanan Pringsewu Kota. Atu Erika selaku pelopor penggerak aksi mengatakan harapannya aksi ini bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bergotong royong mengatasi kondisi jalan rusak yang memprihatinkan serta menjadi tanggung jawab bersama. Dari Aliansi Pemuda Pringsewu Bersatu, di mana kita
melakukan penambalan jalan berlubang di seluruh Kabupaten Pringsewu di beberapa titik yang memang terjadi jalanan rusak gitu. Dan kita mulai dari Jalan Veteran menuju ke Gadingrejo, lalu kita juga mengarah ke Waluyo-Jati sampai Ambarawa, dan juga kita mengarah ke Sukoharjo. Lalu pada hari ini kita menuju atau menambal jalanan yang ada di Pringsewu Kota, yaitu sekitar Pringombo, Gunung Kancil, sampai ke Pajarisuk dan juga Pagelaran. Sementara Koordinator Lapangan Tubagus Revadian Wibisono menjelaskan, dana dalam aksi dikumpulkan secara mandiri. Bahkan banyak masyarakat yang berdonasi hingga mencapai 10 juta rupiah. Besar harapan kami kepada pemerintah untuk bisa segera memperbaiki, karena pada saat ini sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan mudik, yang dimana itu semua penting, mengingat para pengendara sangat berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Terima kasih. Dengan telah diperbaiki beberapa titik jalan di Pringsewu ini, harapannya bisa mengurangi tingkat laka lantas yang marak terjadi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Warga Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Jumat pagi dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria di pinggiran rawa-rawa penuh semak belukar. Saat ditemukan wajah korban dalam kondisi penuh darah, pria malang ini diduga telah jadi korban pembunuhan. Warga lalu menghubungi pihak kepolisian, petugas pun langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Dari olah TKP dan penyelidikan, korban diketahui bernama Najah Rizna Gunawan, berusia 22 tahun, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Lanjut ke depannya masih butuh pendalaman lagi terkait dengan kejadian ini. Lalu untuk sementara ada dugaan pembunuhan ini? Kalau untuk dugaan-dugaan itu semua bisa terjadi ya. Nanti untuk ke depannya kita lihat dulu hasil penyelidikan yang kita akan laksanakan. Identitas korban no? Inisialnya. Warga Panorama ya? Untuk warga Panorama. Lokasi TKP penemuan jasad korban saat ini sudah dipasang garis polisi. Penyelidikan lanjutan kini tengah dilakukan Satreskrim Polresta Bengkulu guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pengerukan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bay akan dilakukan pada bulan April mendatang. Kepastian ini didapat setelah pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama pihak Pelindo mengenai tata kelola pelabuhan terbesar di Bengkulu itu. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengupayakan percepatan pengerukan alur pelabuhan. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Bay membawa banyak kerugian, di antaranya sulitnya kapal bersandar di pelabuhan yang mempengaruhi perekonomian Bengkulu. Sudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pelindo, alhamdulillah berbuah hasil. Kemarin Pelindo pusat mengutus Pak Derajat dan GM-nya Pak Joko ketemu langsung di rumah dinas gubernur, dan mereka menyampaikan program yang akan dibuat mulai April dengan total nilai kurang lebih 1 triliun. Ya alhamdulillah. Jadi semuanya akan dihandle oleh Pelindo, kerjanya mulai April dan tidak sporadis seperti dulu. Tapi ini penyelesaian secara komprehensif. Saat ini alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Bay hanya berkisar minus 2,9 meter low water spring. Dengan adanya pengerukan dan penataan kawasan pelabuhan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini disampaikan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi saat memantau perkembangan perbaikan kawasan Simpang 5, Bundaran Fatmawati dan juga trotoar sepanjang Jalan S. Parman, Kota Bengkulu. Menurut Dedi, kawasan ini akan dilakukan revitalisasi menyeluruh oleh pemerintah Kota Bengkulu, di antaranya pelebaran trotoar dan perbaikan drainase hingga peremajaan Tugu Fatmawati. Sebelumnya area pejalan kaki sepanjang Jalan S. Parman tampak kusam. Kondisi ini dinilai tak terlalu menarik untuk dijadikan pusat aktivitas, khususnya kalangan pemuda. Jantung kota Simpang 5 ini, Bundaran Fatmawati ini betul-betul menjadi sebuah ikon untuk kota Bengkulu. Itu pertama. Yang kedua,
Sekarang sedang proses pemangkasan di sepanjang Jalan Esparman, yang itu kita rencanakan bikin ala Malioboro, tapi tidak Malioboro, tapi ala Malioboro. Kurang lebih ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tempat kumpul anak-anak muda. Karena ketimbang dia kumpul yang tidak di kawasan yang tidak baik, silakan tengah kota. Dengan revitalisasi kawasan pusat kota ini diharapkan dapat jadi jantung aktivitas masyarakat sehingga mengerek roda perekonomian. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang pengusaha ternama di Sumatera Selatan yang juga Direktur Utama PT SMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin. Ia diduga memalsukan surat tanah seluas 34 hektar demi mendapatkan ganti rugi dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera Ruas Betung Tempino Jambi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Direktur PT SMB AHA ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pengusaha ternama di Sumsel itu bahkan dijemput paksa penyidik ke Jarimuba dan dibawa ke Jati Sumsel karena menolak memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain AHA, penyidik juga menetapkan seorang pensiunan pegawai BPN Muba, AM, sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejari Muba menerangkan kedua tersangka diduga bersekongkol membuat sertifikat penguasaan fisik dan kepemilikan tanah palsu seluas 34 hektar untuk mendapatkan ganti rugi dari negara dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi di Kabupaten Muba tahun 2024. Meski demikian, Kejaksaan menegaskan dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Diupayakan lagi dengan segala cara, ya kan, untuk meminta pergantian tol masuk dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika dan disinilah ada pemufakatan jahat, ya kan, untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan dokumen untuk meminta ganti kerugian 2 bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Sementara kuasa hukum tersangka menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. Ia menegaskan AHA tidak menerima sepeser pun uang ganti rugi dan membantah adanya pemalsuan dokumen tanah. Tidak ada dokumen palsu itu, Pak Haji cuman menanam karena dia punya izin. Tanaman itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, bahkan di dalam HGU. Dan dia belum ada menerima ganti rugi sepeser pun. Di mana kerugian negara? Secara formil itu artinya kepemilikan yang belum jelas, bukan masalah kerugian negara. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikannya dulu, gitu loh. Nah ini kan kita anggap prematur. Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemilik salon di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan investasi bodong seseorang yang diduga warga negara asing. Pelaku dikenalnya melalui media sosial. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga mencapai 7,8 miliar rupiah. Jayanti, pemilik salon di Palembang, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Sumatera Selatan setelah menjadi korban investasi bodong yang diduga dilakukan warga negara asing. Kuasa hukumnya menjelaskan penipuan ini berkedok investasi melalui e-commerce yang menjual barang-barang bermerek dengan iming-iming keuntungan 5 hingga 15%. Kasus bermula ketika pelaku menghubungi Jayanti lewat Instagram, menawarkan investasi dengan melampirkan tautan sebuah website. Tertarik dengan tawaran itu, Jayanti mentransfer uang ke 37 rekening berbeda selama 1 bulan dengan total mencapai 7,8 miliar rupiah. Namun saat ingin mencairkan dana, ia justru diminta melakukan deposit tambahan sebesar 3,5 miliar rupiah. Merasa terdesak, Jayanti akhirnya menuruti syarat yang diajukan pelaku, yaitu mengirimkan video asusila sebagai jaminan. Sayangnya, bukan uang yang kembali, justru pelaku menyebarkan video tersebut dan terus memerasnya.
dia bentuknya ini investasi di dalam aplikasi Boiner Asia, yang ternyata setelah masuk itu ternyata bodong atau fake gitu, karena dia cloning dari Boiner Turki gitu, aplikasi benar. Terus yang dialami klien kita apa? Kerugian material dan moral ya. Termasuk ada pengancaman? Ada pengancaman juga, seperti penyebaran foto dan video gitu ya, foto dan videonya. Jayanti mengaku mengenal pelaku sejak September 2024 melalui media sosial. Ia menduga pelaku merupakan warga negara Cina. Hingga kini pelaku masih mengancam dan memanfaatkan video tersebut untuk menekan Jayanti. Untuk teman-teman di luar sana, jangan merespon seseorang yang tidak dikenal walaupun cuman iseng. Pokoknya jangan pernah mencoba-coba karena mereka punya 1001 cara untuk membuat kalian bisa percaya dan masuk perangkap mereka. Cara contohnya biar dia bikin percaya itu gimana? Iya, dia membangun kepercayaan kepada korban. Seperti? Dia punya cara, dia punya skrip. Jadi dia punya skrip. Jika korban menjawab apa, dia ada catatannya harus menjawab apa supaya korban itu percaya dan merespon mereka. Berapa kerugian total kita? 7,8 miliar. Dengan membawa sejumlah bukti, Jayanti berharap kepolisian segera mengusut kasus ini agar tidak ada lagi korban lain. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangani kasus tersebut, termasuk dugaan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran konten asusila. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air kembali memicu banjir. Kali ini genangan terjadi di TPU Kebun Bunga Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 9 Maret 2025 pagi lalu. Akibat saluran air tersumbat limbah rumah tangga. Banjir di TPU Kebun Bunga bukan pertama kalinya terjadi, dengan sampah masih menjadi pemicu utama. Tumpukan limbah yang menyumbat selokan membuat air meluap menggenangi makam di sekitarnya. Meski banjir cepat surut, genangan air beresiko menggerus struktur makam. Untuk pemakaman baru, sebagian harus dialihkan ke TPU lain atau menggunakan peti karena kondisi tanah yang masih basah. Cuman berhubung hujan kemarin banjirnya deras, mungkin ya sampah yang nyangkut-nyangkut itu kan mungkin meluap ya, masuknya ke arah ke TPU. Ini kan juga kalau sampah dari TPU tidak ada, sebenarnya sampah masyarakat yang ada di aliran sungai ini. Kalau untuk antisipasi ataupun ini pihak terkait lah, pemerintah lah. Mana solusinya yang jelas aliran sungai ini ya, supaya rajin dikeruk, jadi dia jangan sampai dangkal, itu permohonan kami. Satu mobil lah. Mobil lah. Ya. Itu dari pagi ya? Ya dari pagi. Ini kita ngulang lagi sini apa lagi? Ulang lagi. Oh, masih tetap di ini lah, dibersihkan lagi ya. Sampai selesai. Macam kayu, ini macam-macam lah sampai jenisnya. Sampah dari masyarakat lah, weh. Dari masyarakat lah. Warga berharap pemerintah daerah segera menangani permasalahan sampah di Palembang yang hingga kini masih menjadi penyebab utama banjir di kota ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah banjir melanda Palembang, warga mulai membersihkan rumah dan menyelamatkan perabotan yang basah akibat terendam banjir. Banjir yang melanda kota Palembang pada Minggu 9 Maret 2025 sudah surut. Di lorong tembusan Kelurahan Pipa Reja Kemuning, warga terlihat menyelamatkan berbagai barang yang basah akibat genangan air. Banjir sempat menghambat aktivitas warga. Air yang tinggi juga menyebabkan ketidaknyamanan, memaksa mereka menunggu hingga air surut sebelum bisa membersihkan rumah dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kadang tuh kalau yang banjir besar sih tahunan, kalau banjir-banjir yang kecil sering. Kalau yang banjir besar nih ya bisa bilang tahunan lah gitu. Pas ada hujan lebat itu. Iya, tapi sekarang pokoknya lewat dari sejam lebih ataupun 2 jam udah naik air. Kalau bisa tuh ada solusinya lah, Dek, untuk kami di sini. Tapi katanya kemarin mau bikin waduk di belakang situ, ada tanah luas kan. Ada tahu cak mana realisasinya. Lewat dari pinggang. Oh, lewat pinggang, iya, lewat pinggang kita. Dari jam berapa itu, Bu? Itu dari sore sudah masuk ya, kalau air malam. Jadi dari sore ya. Dia itu sudah sore sudah, tapi belum terlalu tinggi. Yang dia malam. Malam pas hujan. Iya, hujan deras itu. Iya. Hujan bisa hujan. Kalau dia sudah hujan nggak sampai 2 jam hujan deras dia langsung banjir. Dia tuh kiriman dari
dari belakang karena sudah aliran air nggak ada lagi. Orang sudah pada banyak nimbun, terus paret-paret itu juga sudah ditimbun orang. Jadi nggak ada airnya, nggak lari kemana, ke kita inilah jadinya. Ke tempat yang rendah. Karena kita paling rendah. Warga berharap solusi dan langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus terjadi saat musim penghujan dan air pasang Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan optimistis juara Liga 4 Sumsel PS Palembang bisa menembus final Liga 4 Putra Nasional tahun ini. Selain itu, Asprof PSSI Sumsel masih menunggu kepastian apakah provinsi ini akan mendapatkan satu kuota tambahan di Putra Nasional. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan memastikan PS Palembang akan mulai menjalani babak penyisihan Liga 4 Putaran Nasional pada April 2025. Asprof PSSI Sumsel optimis PS Palembang mampu memberikan prestasi terbaiknya di ajang ini. Dengan pengalaman yang dimiliki, mereka berharap tim mampu melewati babak penyisihan dan menembus final. Target utama adalah membawa PS Palembang promosi ke Liga 3 musim depan. Kita berharap PS Palembang dengan pengalaman yang sudah ada dan pemain-pemain yang sudah ada, kita berharap ya paling tidak dia bisa melewati babak 16 besar dan bila perlu 8 besar dan masuk ke final. Hingga nanti di 8 tim yang akan lolos termasuk kita berharap dari Asprof dan juga masyarakat Sumatera Selatan, salah satunya PS Palembang bisa masuk. Selain itu, Asprof PSSI Sumsel masih menunggu kepastian dari PSSI Pusat mengenai kemungkinan tambahan satu kuota lagi bagi Sumsel di putaran nasional Liga 4 tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Tangis seorang remaja perempuan tak tertahan saat melihat ayahnya ditangkap dan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sambil terisak, ia memohon agar ayahnya tidak dipenjara. Pria berompi tahanan adalah BA, anggota DPRD Musirawas. Ia menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit di Musirawas yang merugikan negara hingga 61,3 miliar rupiah. BA ditangkap paksa saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan kilometer 7 Palembang setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Proses penangkapannya cukup sulit karena selama pelarian ia terus berpindah tempat untuk menghindari petugas. Dalam kasus ini, BA diduga memanipulasi sejumlah dokumen dengan hak atas lahan negara seluas 5.974 hektar yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh pihak swasta. Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Mulyoharjo, Kabupaten Musirawas pada 2010 sampai 2016. BA mengaku hanya menjalankan kebijakan mantan Bupati Musirawas RM yang selanjutnya juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Telah memanipulasi beberapa dokumen SPH, surat penguasaan hak di atas lahan negara yang telah dikuasai dan digunakan untuk perkebunan sawit. Diperkirakan berapa? Sementara ini yang sudah kita lakukan penyitaan 61,9 miliar. Yang barang bukti kemarin? Nah, kita tunggu nanti perkembangan penyidikan selanjutnya lebih dulu. Akibat perbuatannya, BA harus merayakan Lebaran di rumah tahanan. Ia menyusul 3 tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Ya, maksudnya itu ini merupakan bagian dari menjalankan kebijakan dari pimpinan. Gitu. Jadi hierarkinya gitu. Waktu itu jabatannya apa Pak? Tersangka? Jabatannya pada waktu Kades, masih Kades. Oh, masih Kades. Sebelumnya Kejati Sumsel menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Musirawas RM, Direktur PT Dam ES, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2013 SI,
serta Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2011 AM. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Pemprov Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Patlawa. Dari total kebutuhan 36 miliar rupiah, Pemprov akan mengalokasikan 30 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk belanja tak terduga dan efisiensi Pilgub Sumsel sebelumnya. PSU 4 Lawang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur menekankan pentingnya persiapan logistik serta pengamanan dari TNI Polri. Kita akan backup berapapun nanti kemampuan pemerintah Kabupaten 4 Lawang, sisanya akan di backup oleh provinsi. Dari hitung-hitungan semalam kita mampu untuk menutupinya. Artinya masalah pendanaan clear, tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa pun kebutuhan dan kekurangannya akan di backup oleh pemerintah provinsi dari kemampuan kabupaten yang ada. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan waktu. Pada 23 Maret dilakukan penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Lalu 19 April pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sesuai keputusan MK, PSU akan menggelar 1 kali debat pasangan calon yang rencananya dilaksanakan di Palembang. Perintah Mahkamah Konstitusi kami menyelenggarakan debat 1 kali. Tanggalnya diantara kemarin diskusi kami di antara tanggal 10 sampai tanggal 15. Di antara tanggal itu, karena kan tanggal 16 sampai tanggal 18 itu masa tenang. Sehingga kami lagi mencari tanggal yang pas di antara tanggal 10 tanggal 15. Kami memastikan semua proses pelaksanaan mulai dari penetapan pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Fokus kami di sini. Dengan kepastian anggaran dan tahapan yang jelas, PSU 4 Lawang diharapkan berjalan lancar tanpa kendala. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat menjalani ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.